Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam tindakan pasukan Israel mengibarkan spanduk bertuliskan Rising Lion di atas reruntuhan rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Indonesia melarang penggunaan simbol propaganda militer di fasilitas Indonesia. Kita menyampaikan statement kita untuk mengecam dan memprotes hal tersebut karena itu adalah satu, walaupun sudah diserahkan dari Merk Indonesia ke Palestina, itu merupakan satu instalasi humanitarian yang tidak boleh dimasukkan dalam propaganda perang atau sebagainya. Jadi kita sudah menyampaikan keberatan. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, pejuang Hizbullah menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel. Selain itu, serangan ini dilakukan saat gencatan senjata masih berlangsung antara Lebanon dengan Israel. Pejuang Hizbullah menginginkan Zionis Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Lebih dari 1 bulan. Jadi dalam masa gencatan senjata, Lebanon tetap dalam bayang-bayang zona yang diberlakukan Israel. 45 hari Israel membombardir Lebanon. Serangan yang berlangsung puluhan hari itu menewaskan 2.400 orang dan menghancurkan 62.000 rumah. Selain itu, lebih dari 1 juta orang juga mengungsi sejak dimulainya kembali pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret 2026 lalu. Tank Israel melakukan invasi darat di Lebanon Selatan meski dalam masa gencatan senjata. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh, juga Bin Jabel. Israel menetapkan garis kuning atau zona terlarang sekitar 10 km dari perbatasan sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Zona aman juga dibentuk yang akan mencakup sekitar 10% wilayah di Lebanon. Dari simbol persatuan lintas iman, kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran perang. Situs suci di Lebanon Selatan ini kembali menjadi sorotan dunia. Makam Syamun Ash-Shafa, salah satu murid Nabi Isa alaihi salam. Di Syama, yang selama ini dihormati umat Muslim dan Kristen, kini menunjukkan jejak luka akibat konflik berkepanjangan. Kondisi sebelumnya memperlihatkan keindahan situs ini berdiri megah berdampingan dengan kastil kuno Syama. Namun, kabar terbaru mengungkapkan kenyataan pahit, kerusakan parah akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Upaya restorasi sempat dilakukan, tetapi situs kembali berubah setelah konflik memanas. Laporan media lokal menyebut situs ini kembali menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Pemerintah Lebanon pun bergerak cepat, mengajukan keluhan ke UNESCO, mendesak perlindungan terhadap situs bersejarah yang kini terancam. Di tengah konflik yang belum mereda, warisan sejarah dan nilai spiritual kembali menjadi korban. Pemirsa, jurnalis Lebanon Amal Khalil tewas setelah menjadi target serangan drone militer Israel. Palang Merah Lebanon yang hendak menolong Amal juga mendapat serangan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon ini tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisariyeh, Lebanon Selatan. Amal Khalil tengah meliput di Altiri, Lebanon bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Amal bersama rekannya Zainab menjadi target serangan drone Israel yang meledak di depannya. Amal dan Zainab selamat saat serangan pertama berlari mencari perlindungan di sebuah rumah, namun kembali diserang drone hingga tewas.
Rekan sesama jurnalis Lebanon memberi kesaksian Amal memang sudah ditarget Israel. Hi, I'm reporting to you from Beirut. I can't believe I have to make another video to announce the death of a colleague and a friend of mine. Amal Khalil, who was a correspondent for Al Akhbar and one of the loudest voices of truth here in Lebanon, was executed by the Israeli army in a targeted airstrike in the town of Al-Tiri. After a drone strike happened in front of her, she was with another colleague and they went to seek shelter inside of a house. 2 men were killed in that drone strike, and when Amal and Zainab went to seek shelter in this house, she was able to reach out to some of the colleagues to let them know where she was. So everyone was aware. The Red Cross, UNIFIL, people in the government knew that she was there. And the Israeli army prevented the Red Cross from reaching them with live ammunition and stun grenades. Surat kabar harian Al Akhbar tempatnya bekerja membuat tribut untuk mengenang sosok Amal. Sebelum tewas, Amal melaporkan tentang kondisi warga Lebanon yang masih terus mencari keberadaan keluarga mereka yang menjadi korban gempuran Israel di tengah negosiasi Israel dan Lebanon beberapa waktu lalu. Menteri Luar Negeri Israel mendesak Lebanon untuk bekerja sama membubarkan organisasi militer Hizbullah. Menurut Israel, pembubaran Hizbullah lebih dibutuhkan oleh Lebanon daripada Israel. Historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state, a state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Just as it threatens Israel's security, it harms Lebanon's sovereignty and threatens its future. Tomorrow, the direct talks between Israel and Lebanon will resume in Washington, D.C. I call on the government of Lebanon, let's work together against the terror state that Hezbollah built in your territory. This cooperation is needed by you even more. Pemirsa, pasca gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, Bandara Internasional Rafik Hariri di Beirut, Lebanon kini kembali ramai. Jumlah penumpang di Bandara Internasional Rafik Hariri, Beirut, Lebanon meningkat. Aktivitas penerbangan kembali normal menyusul gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel. Peningkatan jumlah penumpang di bandara ini mencapai hingga 50%. Calon penumpang yang sebelumnya tertahan di Beirut pun sudah bisa terbang ke negara tujuan. أول شيء كنت بأفريقيا، كنت بأنغولا، هلا اليوم بعدني واصل والحمد لله مثل ما شايف يعني الوضع صار أحسن من قبل. فهدني هلا بنتمنى إنه تكمل مثل ما هي، وأكيد يعني كل ما تحسن وضع البلد كل ما بتلاقي العالم إجت. Kerajaan Yordania Hashimiyah mengirimkan bantuan kemanusiaan internasional ke Lebanon. Bantuan kemanusiaan tersebut merupakan tanda persahabatan dan solidaritas dari Uni Eropa dan 10 negara lainnya. 19 truk bantuan kemanusiaan berbaris sebelum berangkat ke Lebanon. Bantuan kemanusiaan ini merupakan tanda persahabatan dan solidaritas dari Uni Eropa dan 10 negara lainnya. Bantuan kemanusiaan ini akan dikirim dengan cepat dan efisien, sesuai dengan standar kemanusiaan tertinggi. Sementara itu, Duta Besar Lebanon untuk Yordania, Brigitte Toki, menyampaikan rasa terima kasih kepada Yordania atas terjalinnya jembatan kemanusiaan dengan Lebanon. الدولة اللبنانية عم تقوم بحملة دبلوماسية كبيرة وعم بتقوم بمفاوضات مباشرة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتحرير كامل الأرض اللبنانية المحتلة وإعادة النازحين إلى قراهم وتحرير الأسرى. كما اتخذت الدولة اللبنانية مجموعة من القرارات المهمة من أجل بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح في يدها بحيث لا يكون لبنان ساحة لصراعات الآخرين. Bantuan kemanusiaan ini untuk mendukung Lebanon, baik melaju upaya Yordania, inisiatif bersama Arab, atau bahkan di tingkat internasional.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa 1 tentara Unifil dari negaranya kembali gugur. Melalui unggahan di media sosialnya, Macron menyatakan bahwa tentara Unifil asal Prancis bernama Aniche Girardin gugur. Macron menyebut Girardin gugur akibat luka yang berasal dari serangan Hizbullah. Pemirsa, sebelumnya seorang prajurit asal Prancis tergabung dalam pasukan perdamaian PBB juga tewas saat akan membersihkan bahan peledak di sepanjang jalan desa di Ganduria, Lebanon Selatan, Sabtu pagi waktu setempat. Ia diserang dengan tembakan senjata api ringan. Macron menuduh Hizbullah yang bertanggung jawab di balik serangan tersebut. Momen memilukan terjadi saat seorang remaja Palestina berusia 15 tahun tewas oleh Zionis Israel. Jenazah remaja berusia 15 tahun bernama Youssef Istayeh disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Youssef tewas dibunuh oleh Zionis Israel ketika pulang dari sekolahnya di Nablus tepi barat. Kekerasan oleh pemukim dan pasukan Israel terhadap warga Palestina di tepi barat terus meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Ratusan insiden kekerasan juga dilaporkan terjadi selama periode perang AS Israel dengan Iran. Pemirsa, pembantaian dilakukan oleh Zionis Israel terhadap anak di Gaza, Palestina. Mereka tewas usai Zionis melakukan serangan udara langsung ke halaman Masjid Beit Lahia, Gaza Utara. Suara sirine ambulans berbunyi kencang membawa para korban serangan udara Israel ke rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. 5 warga Palestina termasuk 3 anak-anak syahid ketika drone Israel menggempur wilayah pemukiman Beit Lahia, Gaza Utara. Serangan drone sengaja menargetkan warga yang sedang berkumpul di area dekat Masjid Al-Qassam. Salah satu korban meninggal merupakan kerabat dari seorang petugas paramedis di Gaza. Petugas ini langsung menangis histeris melihat salah satu anggota keluarganya telah syahid. Hamas dan Israel sepakat untuk gencatan senjata sejak 10 Oktober lalu. Namun militer Israel melakukan pelanggaran perjanjian dengan beberapa kali melancarkan serangan ke Gaza. Korban jiwa pun kembali berjatuhan di Gaza. Aksi keji militer Israel kembali berlanjut di tepi barat Palestina. Tentara Israel dengan brutal menyerang dan menembaki pelayat saat prosesi pemakaman warga Palestina yang tewas dibunuh pemukim ilegal Israel. Warga langsung mengejar dan melempari mobil tentara Israel dengan batu. Tentara Israel menyerang sebuah prosesi pemakaman di desa Al-Mugayir sebelah timur Ramallah tepi barat Palestina. Tentara Israel menembakkan peluru karet, granat kejut, dan gas air mata kepada para pelayat yang menghadiri pemakaman 2 warga Palestina. Proses pemakaman ini digelar untuk korban serangan pemukim ilegal Israel di tepi barat. Kedua korban bernama Aus Hamdi Al-Nasan dan Jihad Marzuk Abu Naim dibunuh pemukim ilegal Israel di sebuah sekolah. التشييع الجنازات في المغير الجيش هاجم الجنازات وصار يطلق الرصاص المطاط والقنابل الغاز على المواطنين هو اللي تفركشت الجنازات وهذا عمل غير مبرر اللي بيكون فيه الاحتلال حاليا في المرحله هذه يوميا انتهاكات هي 24 ساعه ان الجيش اليوم اكمل جريمه امبارح. Insiden ini pun menambah panjang daftar kekerasan pemukim ilegal dan militer Israel di tepi barat wilayah Palestina yang telah diduduki Israel sejak 1967. Pasukan Israel dan pemukim ilegal telah melakukan 1.819 serangan selama bulan Maret 2026.
Lebih dari 1.300 serangan dilakukan pasukan Israel, sedangkan 497 serangan dilakukan pemukim ilegal Israel. Insiden tragis terjadi saat seorang paramedis di Gaza mendapati salah satu anggota keluarganya menjadi korban tewas dalam serangan Israel. Paramedis ini menangis saat bertugas melakukan evakuasi korban serangan di Bet Lahia, Gaza Utara. Ia tak menyangka salah satu jenazah yang ia tangani adalah keluarganya sendiri. Sebelumnya ia bersama tim medis dikerahkan ke lokasi serangan yang menghantam area padat penduduk. Pemandangan menyayat hati juga terlihat saat seorang ibu berpamitan dengan kedua anaknya yang menjadi korban tewas. 5 warga Palestina termasuk 3 anak-anak syahid ketika drone Israel menggempur wilayah pemukiman warga sipil di Bet Lahia, Gaza Utara. Di tengah kehancuran tanpa henti di jalur Gaza, sebuah pemandangan memilukan terungkap ketika pemakaman berbuah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi pengungsi Gaza yang kehilangan segalanya akibat konflik. Keluarga Khalid Al-Zanin, pengungsi Palestina, kini terpaksa tinggal di antara deretan makam di Deir al-Balah, Gaza bagian tengah. Tenda-tenda darurat berdiri di atas tanah pemakaman, sementara para pengungsi beristirahat di antara batu nisan. Sebuah simbol nyata dari krisis kemanusiaan yang kian memburuk. Khalid mengungkapkan mereka melarikan diri demi menyelamatkan nyawa, namun kini harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Keterbatasan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya menjadi tantangan harian yang tak terhindarkan. المطبخ هذا فوق قبر وخيمتي فوق قبر والله يعلم واحد يمكن اكثر بس انا اللي شايفه انا حاليا يمكن في اكثر بس مجبور انا ايش اللي جابني انا ايش اللي بدك على المر اللي مر منه انا لو وضع احسن من هيك كان ما جيتش هنا بس ما فيش انجبرت ناجي هان وده عمي كذلك انا ما انجبرتش ناجي هان احنا لاقيين احسن من المكان يا زلمه من المي المترجى امة محمد لما بنجيبها المي هان رجع بروح على البلديه بترجى فيهم بس يا حبيبي اقسم بالله بروح على البحر بعبي مي مالحه مي مالحه بنجري مي نقص هيدا عمي زي ماشي بروح على الرمزون بنجيب مي حلوه 2 كيلو عشان نعبي لك واحد جرد. Lebih dari itu, ia mengaku cemas membesarkan putrinya di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Kini, di tanah yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir, kehidupan justru dipertaruhkan setiap harinya. Pemirsa, sekelompok pemuda Palestina telah berkumpul untuk membangun kembali tempat olahraga yang hancur akibat serangan udara. Mereka mengubah puing-puing tersebut menjadi tempat perlindungan untuk pemulihan fisik dan ketahanan mental. Rekaman yang diambil pada hari Rabu waktu setempat menunjukkan pusat kebugaran beroperasi di dalam bangunan yang rusak dengan beberapa pria muda mengangkat beban dan berolahraga di tengah reruntuhan. Muhammad Zayed, pemilik pusat kebugaran, mengatakan mereka terpaksa meninggalkan lingkungan itu 4 bulan setelah perang di Gaza pecah. Ketika dia kembali, dia mendapati seluruh bangunan hancur, tetapi tetap bertekad untuk membuka kembali pusat kebugaran itu dengan segala cara. أول شيء هذه الصالة ما كانش موجودة في الحرب يعني موجودة من قبل الحرب أنشأناها قبل الحرب تمام فبعد 3-4 شهور من الحرب كنا احنا نازحين من المنطقة سيبنا المعدات زي ما هي في المكان في نفس المبنى هذا رجعنا على البيت لقينا المبنى مقصوف تمام كان صعب جدا ان نلعب في هذه الصالة صعب جدا لكن احنا كان عندنا عزيمة ان نرجع النادي من اول جديد شلنا الردم اطلعنا الاجهزة من تحت الردم قعدنا تقريبا بحدود الشهر واحنا ننظف ونشيل ردم والى اخره بعض الاجهزه كانت يعني لا تصلح للعمل ثاني لكن عندنا تاهيلها من اول جديد بعضها رجع زي اول وبعضها لا يعني بس لكن الحمد لله الامور كويسه. احنا بنيجي بنفرغ طاقه سلبيه بنفرغ من الضغوطات اللي مرت علينا بالفتره اللي فاتت من الحرب من الى اخره فالرياضه طبعا حياه وانا بناشد كل الشباب تيجي تلعب رياضه وتمارس الرياضه تفرغ الطاقه السلبيه اللي موجوده من الشباب
لأنه أنتم عارفين وضعنا وظروفنا لا في شغل ولا في عمل ولا في شيء ولا دراسة ولا جامعات لا الشباب ولا الأمور هذه فيفرغوا الطاقة في الرياضة. Sebelumnya, perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah Hamas melancarkan serangan terhadap Israel, menewaskan 1.139 orang dan menyandra lebih dari 200 orang. Israel menanggapi dengan kampanye militer skala besar yang mengakibatkan 72.289 kematian warga Palestina dan 172.040 luka-luka. Pemirsa, sebuah foto viral menunjukkan spanduk berbahasa Ibrani terpasang di kompleks Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Spanduk diduga dipasang oleh tentara Israel. Foto yang beredar memperlihatkan spanduk di sisi timur laut gedung Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dalam spanduk tersebut tertulis kutipan berbahasa Ibrani terkait operasi militer Israel. Sumber lokal menyebut kejadian ini terjadi sejak awal April saat tentara Israel masuk dan melakukan perayaan hingga ke atap gedung rumah sakit. Saat ini, gedung Rumah Sakit Indonesia disebut dalam kondisi kosong tanpa aktivitas medis. Mercy Indonesia menegaskan penguasaan wilayah Gaza Utara merupakan kejahatan kemanusiaan. Mercy juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menyampaikan protes keras sekaligus mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki. Penyalahgunaan fasilitas rumah sakit dinilai melanggar hukum humaniter internasional termasuk Konvensi Jenewa 1949.